Kita dan pada dunia.
Puji Tuhan, kami silakan dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih kita angkat pujian kita, kitab kehidupan. Kita pastikan nama kita tercatat di dalam buku kehidupan anak domba lewat kesetiaan kita dalam penggemalan, lewat ketaatan kita kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kami buka ruang kesaksian bagi saudaraku yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan persilakan kita angkat pujian kita tahun Yobel. Saudara, dengarlah sabda-Nya. Amin. Dengarlah sabda-Nya, membawa kebebasan bagi semua orang. Inilah tahun Yobel, angkat tanganmu
ini kita boleh berkumpul kembali beribadah oleh kemurahan Tuhan. Demikian juga saudaraku, kami menyaksikan kemurahan Tuhan kepada kami di hari-hari yang lalu. Tanggal 16 Agustus kami pulang ke kampung saudara karena ada urusan keluarga, dan karena oleh Tuhan ada jawaban di dalam urusan kami itu. Tidak usah kami terangkan selengkapnya, tetapi ada jawaban oleh kemurahan Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Ada jawaban di dalam urusan kami dengan Eja Sitike pulang ke Tigalingga pada tanggal 16 dan kembali kami ke Medan tanggal hari Kamis tanggal 18 Agustus. Saudaraku, rencana kami pulang dari kampung, memang saya ingin berangkat ke Kalimantan, tetapi karena ada sesuatu sudah anak kami tidak bisa orang tua masuk ke dalam, jadi saya tunda, tidak pergi ke Kalimantan. Jadi begitulah saudaraku pertolongan Tuhan bagi kami. Setelah kami pulang dari kampung, saya mengalami sakit saudaraku. Saya diare pada hari Jumat, pada hari Kamis memang sudah mulai, tapi hari Jumat saya diare, jadi tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan. Satu hari itu saya diare sampai malam, sampai saudaraku saya tidak bisa buka mata. Tidak bisa buka mata, sampai saya buka mata pening. Begitu saudaraku, sampai saya terletak di tempat tidur. Suami saya pulang, dia tidak tahu juga. Saya dengar dia pulang, tapi saya tidak bisa ngomong. Setelah jam 10 kami ke dokter. Rupanya tensi saya sudah 100/70. Sudah kekurangan cairan kata dokter. Jadi saudaraku, begitulah pengalaman saya. Tetapi oleh karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada saya, sehingga pada hari ini saya boleh masih beribadah kepada Tuhan. Itu semuanya karena kasih Tuhan kepada saya, karena pertolongan, mungkin kasih sayang Tuhan luar biasa kepada saya. Kalau tidak saudaraku, saya sudah berpikir seperti ini. Beginilah rupanya orang mau mati, begitu saudaraku. Karena sakit badan saya ini semuanya ditarik-tarik. Jadi dalam hati saya seperti itu. Mungkin seperti ini kalau udah mau mati ya, begitu saya pikir saudaraku. Tapi karena Tuhan, kemurahan Tuhan tidak masih membiarkan saya hidup, masih memberikan saya napas kehidupan sampai hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Demikian juga saudaraku, anak kami si Dede Wijaya sudah wisuda tanggal 22 Agustus kemarin, hari Senin, tepatnya hari Senin itu saudaraku. Semuanya juga pertolongan Tuhan. Di bulan-bulan kemarin saya sudah menyaksikan dia menyelesaikan kuliahnya, persidangannya, tapi wisudanya masih tanggal 22 kemarin saudaraku. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Tuhan yang selalu mencukupkan segala kebutuhannya. Begitu banyak saudaraku kebutuhannya di luar kota, kita tahu itu semuanya, tapi Tuhan tidak mempermalukan kami. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan keperluannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan lah Dia menyelesaikan itu semuanya. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Tuhan yang menyelesaikan dia juga di sana. Tuhan menolong dia. Tidak pernah sakit saudaraku, dia tidak pernah memberitakan dia sakit. Puji Tuhan, sampai hari ini juga sampai pada kami suruh dia vaksin, saya tidak berani dia. Nanti saya sakit mak, siapa yang menolong saya di sini? Nggak ada katanya. Dia tidak mau vaksin. Setelah selesai dia sidangnya itu baru dia vaksin. Jadi belum bisa pulang pada hari ini karena vaksin ketiga belum. Jadi tanggal 25 nanti dia baru vaksin, baru setelah itu baru boleh pulang ke Medan saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan begitu banyak menolong dia di sana. Tidak ada pernah kabarnya sakit, atau mungkin dia tidak mau memberitahu, tapi tidak ada pernah diberitakannya sakit saya mak, nggak ada pernah. Tapi terima kasih kepada Tuhan, Tuhanlah yang menolong dia senantiasa di sana. Perlindungan Tuhan yang ajaib selalu melindungi di sana. Tuhan begitu baik kepada kami saudaraku, sehingga Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhannya, tidak mempermalukan kami sebagai orang tuanya di sini. Terima kasih kepada Tuhan. Itulah saudaraku ucapan syukur saya kepada Tuhan. Saya dilepaskan dari sakit penyakit, anak saya boleh menyelesaikannya. Demikian juga anak kami si Beril sudah bisa dapat melayani ke sini. Mungkin itu tidak rencana Tuhan tempat dia bekerja, sehingga boleh datang lagi kembali ke sini. Kita doakan agar dia bisa dapat bekerja di sini juga, bisa melayani Tuhan. Terima kasih. Demikianlah kesaksian saya, kemurahan Tuhan, kebesaran perlindungan Tuhan begitu ajaib kepada kami. Itulah kesaksian saya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih atas doa-doa sidang jemaat Bapak Gembala, Ibu Gembala
dan senantiasa mendoakan kami, menguatkan kami oleh firman-firman yang telah disampaikan di tempat ini. Terima kasih, puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Kalau masih ada lagi mau bersaksi, langsung saja. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah kesaksian dari keluarga Bapak Utahayan, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, bagaimana Tuhan memberi kelegaan hari ini bagi mereka. Dan kita juga turut bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan kita senantiasa berdoa sebagaimana kerinduan dari ibu kita tadi, agar juga si Beri dapat mendapat pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak membuat dia terhalang beribadah. Itulah kerinduan dan doa kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita selalu hidup dekat dengan Tuhan. Dunia ini akan berlalu, tapi kita akan hidup dalam kemuliaan bersama Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau tiada bersaksi, langsung kami undang persembahan pujian dari Sangkur.
Haleluya. Puji Tuhan. Satu pujian yang indah, satu juga pujian yang mengingatkan kita akan jati diri kita di hadapan Tuhan sebagai manusia baru, ciptaan yang baru dalam Tuhan. Manusia lama sudah dikuburkan dengan segala kelakuannya, dan kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui sampai pada gambar Kristus. Puji Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga, karena kasih-Mu yang berlimpah-limpah Kau curahkan bagi kami sepanjang minggu ini. Kami boleh melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pelihara, Kau lindungi kami. Dan kami ada hari ini di tempat ini beribadah kepada-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami dan membawa persembahan-persembahan kami. Kami rindu Tuhan, lewat persembahan kami ini Engkau Tuhan ditinggikan, berkenan kepada Tuhan, dan Kau balaskan berlipat kali ganda. Terpuji Engkau Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita di Gunung Sion. Kita berikan persembahan kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dan siapkan hati kita dan kita rasakan kasih sayang Tuhan bagi kita. Sampai kita waktu berdiri, kita angkat pujian kita, Jejak-Mu Tuhan. Pastor.
kasih buat segala anugerah Tuhan bagi kami. Pada siang hari ini Tuhan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Pertolongan Tuhan begitu besar bagi kami. Sepanjang hari Engkau selalu menuntun kami, mengajari kami untuk makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak bisa kami hitung segala perbuatan-Mu hari-hari yang kami jalani ini ya Tuhan. Biar kami dipimpin oleh firman-Mu bagaikan dua suara nafiri yang harus kami dengar untuk menuntun hidup kami. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Kami boleh mengerti, kami boleh percaya sampai mempraktikkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur hari-hari yang sedang kita jalani ini saudara-saudara, sebagaimana firman yang sudah kita tekuni. Ada 3 tahap perjalanan iman kita saudara-saudara ya, dan siang hari ini kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pertama, seperti bangsa Israel dituntun lewat tongkat Musa saudara-saudara ya. Melalui tongkat Musa, bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan. Ratusan tahun mereka diperbudak di Mesir, tapi lewat tongkat Musa mereka bisa keluar saudara-saudara. Jadi dari Mesir sampai ke padang gurun, bangsa Israel dituntut lewat tongkat saudara-saudara. Nah bagi kita saudara-saudara, sejak Injil atau salib Kristus kita terima, dibawa kita keluar dari perbudakan ya, berperbudakan dosa yang membuat kita menderita, masa depan kita hancur-hancuran. Melalui tongkat atau bagi kita sekarang melalui salib Kristus, atau disebut kabar baik atau Injil saudara-saudara. Dan begitu kita keluar dari dosa kita, kita dibawa ke padang gurun. Jadi hari-hari ini hidup kita seperti bangsa Israel, berada di padang gurun. Anak Tuhan itu begitu dia keluar tinggalkan dosa, hidupnya seperti di padang gurun. Ya, di padang gurun tidak ada yang bisa diandalkan, kekuatannya tidak, kepandaian tidak, menabur apapun tidak, hanya berharap, bergantung kepada Tuhan. Itulah keadaan orang kalau sudah menerima Yesus, sudah tinggalkan dosa. Dulu untuk hidup aja harus berdosa, harus berbuat ini terus saudara-saudara. Tapi begitu kita tinggalkan, kita keluar dari perbudakan dosa, kita berada di padang gurun. Jadi suasana anak Tuhan itu seperti di padang gurun, hidup di dalam kebenaran, bergantung kepada Tuhan. Nah, dari padang gurun sampai ke tapal batas Sungai Yordan, tidak lagi gunakan tongkat, saudara-saudara. Ya, dari padang gurun sampai nanti ke tapal pinggir Sungai Yordan, mereka tidak dipimpin lagi dengan tongkat, tetapi dengan 2 bunyi nafiri, 2 nafiri yang diperdengarkan. Nah, seringkali kita sudah sering dengar sangkakala, nafiri, kita mikirkan apa itu ya. Baru-baru ini sampai ada kedengaran kedengaran ada dari langit bunyi seruan apa begitu, diselidiki orang saudara-saudara ya. Sekarang bagi kita apa itu bunyi nafiri itu? Nah, inilah harus jelas bagi kita. Jadi nggak dengar-dengar suara nafiri kayak apa ya, harus jelas secara rohani saudara-saudara. Nanti dulu kita pelajari itu. Dari tapal batas Sungai Yordan, di pinggir Sungai Yordan, ada lagi menuntun mereka. Nggak bisa, aku harus bunyi nafiri saja. Nggak, harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Dari pinggir Sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanan, mereka dipimpin oleh tabut perjanjian. Ya, imam-imam memikul tabut perjanjian, dan orang Israel pandangannya harus pandang tabut perjanjian itu. Ya, ikuti dari belakang, dan ada jaraknya, ada aturannya semua saudara-saudara. Dan begitu mereka imam-imam kakinya ke Sungai Yordan, berhenti Sungai Yordan, bangsa Israel berjalan maju saudara-saudara menuju tanah Kanan. Apa ini tabut perjanjian? Kabar mempelai, pengajaran mempelai. Ya, jadi kita harus jelas saudara-saudara, harus jelas, pengikutan kita harus jelas. Ya, jangan jadi anak Tuhan nggak ngerti apa-apa. Jadi 3 tahap ini saudara-saudara. Tahap pertama, terima Injil. Ya, tongkat kalau dipegang ada kuasa. Ya, saat Musa memukul air
dengan tongkat, air berubah menjadi darah. Sangat luar biasa. Ketika Musa memegang tongkat lalu dipukulkan ke Laut Tabirau. Laut Tabirau berhenti dan bangsa Israel bisa jalan, saudara-saudara. Tetapi ketika tongkat dilepas, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika Musa melepaskan tongkat, menjadi ular, menakutkan. Orang kalau lepaskan Injil, lepaskan salib Kristus, ketakutan terus hidup seperti melihat ular di mana-mana, saudara-saudara. Kami hamba Tuhan selalu diajari, selama engkau pegang tongkat ini, pasti terjadi mujizat. Ada kekuatan besar dengan Injil. Injil itu ada beberapa bagian, saudara-saudara. Injil yang benar adalah Injil yang ada salibnya. Injil yang tidak benar, Injil yang menolak salib. Makanya ada Injil lain namanya, saudara-saudara. Hari-hari ini saudara teliti Injil. Saudara mesti teliti khotbah-khotbah. Saudara lihat di YouTube, dilihat di mana-mana. Saudara teliti sekarang. Ada Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Yang menolak sengsara, Injil yang tidak ada salibnya. Makanya di berita-berita sekarang nanti sudah akan dikurangi. Udahlah, tidak usah lagi. Saya seringkali kalau bertamu ke gereja teman, saya bilang, Pak Pendeta, gak usah cerita tentang penderitaan. Ceritalah bagaimana jemaat lompat-lompat, bagaimana jemaat bersukacita. Saudara, sukacita yang dari luar itu nggak akan bertahan lama, tapi sukacita dari dalam. Jadi saya bilang, ayo sampai kau jangan. Ya, Injil yang benar itu adalah Injil penderitaan, Injil salib. Ya, dan Injil salib inilah sudah melepaskan kita dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, dan kita dibawa ke padang gurun. Nah, status anak Tuhan sekarang, saudara, status kita seperti padang gurun. Makanya apapun masalah saudara, Tuhan memang betul aku berada di padang gurun sekarang. Gak bisa kuandalkan kekuatanku, gak bisa kuandalkan pikiranku, gak bisa kuandalkan pengalamanku. Aku berserah kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, walau bangsa Israel tidak mengandalkan menanam dan menuai, saudara-saudara, bangsa Israel dipelihara Tuhan. Beda saudara dengan yang lain. Kita yang sudah menerima Injil, saudara-saudara, menerima salib Kristus. Ayat membilang Injil itu adalah kekuatan Allah untuk melepaskan kita. Firman itu adalah kekuatan Allah untuk menjamin hidup kita, menuntun hidup kita, saudara-saudara. Ya, makanya percaya kita, saudara-saudara. Ya, Injil. Nanti di Pola Tabernakel sudah jelas itu. Coba tunjukkan, nanti dicari dulu Pola Tabernakel. Jadi langkah pertama adalah keluar dari Mesir, tinggalkan dosa. Saudara, dosa itu menyusahkan kita. Sedikit dosa itu sudah menghancurkan kita. Saya selalu ingat ini. Ketika ada masalah dalam hidup saya, sakit sedikit aja langsung, Tuhan, apa ini dosa saya? Kalau saya berdosa, tidak ada campur tangan Tuhan. Kalau aku berdosa, suasana padang gurun, aku menderita. Koreksi dosa kita. Setelah itu kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Ya, tinggalkan perbudakan dosa. Begitu kita tinggalkan perbudakan dosa, bangsa Israel berada di padang gurun. Ya, jadi di halaman ini, saudara-saudara, disinilah Injil salib tongkat, saudara-saudara, membawa kita keluar dari perbudakan dan kita hidup di dalam kebenaran. Jadi daerah halaman aja ya. Daerah halaman ini adalah daerah kebenaran. Ya, seperti di padang gurun. Di padang gurun kalau nggak hidup dalam kebenaran, mati bergelimpangan. Nafsu rakus, ya, bersungut-sungut, berbantah-bantah. Tabiat di Mesir dibawa-bawa. Jangan bawa-bawa tabiat Mesir ke halaman ini, saudara-saudara. Saudara akan mati bergelimpangan. Ya, ada lagi tabiat-tabiat Mesir dibawa, saudara-saudara. Bajingan, ya, Israel. Dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Garis bawahi dulu, memanggil, ya, mana ini tadi, memanggil dan menyuruh. Nah, ini loh saudara-saudara. Nanti di Yohanes, Yesus juga memanggil suara kita. Supaya apa? Berkumpul, dipanggil, supaya beribadah. Supaya datang kepada Tuhan, dipanggil. Nanti setelah dipanggil, dia bawa lagi kita, dituntun kita keluar, disuruh keluar. Jadi kita beribadah gak cukup, udahlah beribadah, suruh lagi kita keluar. Ayo, kerja yang kerja,
bersaksi bawa jiwa. Ya, saudara-saudara, menyuruh, ya, memanggil ini untuk berkumpul, untuk beribadah. Saudara, dipanggil Tuhan untuk apa kita, saudara-saudara? Panggilan pertama bagi kita Nafiri ini berkumpul, beribadah. Karena Tuhan tahu ketika kita beribadah, di sanalah segala-galanya kita dibentuk. Kayak bangsa Israel, persiapkan tabernakel Musa. Diangkat, kalau berangkat angkat, kalau nggak berhenti suruh berhenti. Saudara-saudara, ya, jadi memanggil untuk berkumpul, beribadah, saudara-saudara. Setelah itu ada lagi suara ini, bunyi memanggil ini tanpa semboyan. Ayat 7 dulu kita baca. Ayat yang ke-7, nggak ada semboyannya. Jadi bangsa Israel mesti dengar. Tadi dengar suara Nafiri, iya. Ada semboyan apa enggak? Enggak. Oh, berarti kita kumpul ini. Jangan nggak jelas. Suruh berkumpul berperang. Ya. Suruh berperang tapi berkumpul. Harus jelas. Jadi kami gembala-gembala ini, pendeta-pendeta ini harus cakap menyuarakan, meniup Nafiri ini. Supaya jemaat jangan bingung. Saudara, kalau nggak tergembala bingung, khotbah di sana begini, khotbah di sini begitu. Apalagi kalau pelayanan pendeta ganti-ganti yang khotbah. Nggak jelas, sebentar lagi kau yang tiup Nafiri ini sekarangnya nggak jelas suaranya, saudara-saudara. Makanya di pengajaran nggak ganti-ganti pendetanya. Saudara mungkin bertanya, kenapa ya om kita itu nggak pernah suruh pendeta sianuke sekali-sekali? Loh, meniup. Ya, kalau nggak jelas saya tiup, saudara akan bingung. Ya, bingung. Aturannya semboyan, bunyi semboyan tapi nggak semboyan. Nah ini bahasa, saudara-saudara, untuk mengumpul, untuk memanggil. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nah ini saudara-saudara, ya, mungkin begitu saja, tret, gak ada semboyannya, saudara, gak ada apanya semboyan. Oh, berkumpul kita, berkumpul, ayo kumpul, ya, beribadah, ya, berkumpul ini beribadah, saudara-saudara. Ya, jangan ada alasan, aduh saya beribadah, masih sibuk ini, sisa-sisa waktu lah. Saudara nggak menghargai suara Nafiri, jangan anggap satu saat bahwa ketika kita nggak menghargai suara Nafiri, anggap satu saat kita dapat suara Nafiri terakhir. Enggak. Bagaimana kita dengar-dengaran hari ini kepada suara firman penggembalaan suara Nafiri, itulah satu saat mati pun kita udah jelas suara Nafiri itu. Sangkakala terakhir. Orang yang mati dengar bunyi sangkakala bangkit. Ya, jelas dia, oh ini suara Nafiri. Ya, nanti kalau nggak saudara perhatikan suara Nafiri ini, ingat ada 7 lagi sangkakala ini menghukum. Wahyu nanti ada 7 Nafiri penghukuman dari Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi saya tentang sangkakala ini mulai hari-hari ini saya terus sampaikan kepada saudara. Ya, sangkakala ini Nafiri ini, saudara-saudara, semboyan untuk berkumpul, supaya jemaah begitu mendengar suara Nafiri tanpa semboyan, mereka harus berkumpul semua, beribadah melayani Tuhan. Ayo hari-hari ini dengar, saudara-saudara. Ya, yang kedua, menyuruh untuk berangkat. Ya, itu ada semboyannya, ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 dan 6 kita baca, 1, 2, 3. Apabila kau meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Terus, apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh berangkat. Ya, semboyan pertama harus, jadi orang-orang bangsa Israel dengar-dengaran, saudara-saudara. Ya, sekali bunyi semboyan berangkat laskar sebelah timur. Tetet. Oh, sebelah timur, ayo berangkat sana. Ya, 2 kali berangkat dari sini. Itu artinya kita harus dengar-dengaran kepada suara penggembalaan. Ya, kemarin di PA kita ingat ini, saudara-saudara, Simon Petrus mendengar 2 bunyi Nafiri ini. Ya, pertama disuruh, Petrus,
Simon Petrus, bawa sini perahumu, panggil. Ya, panggil perahunya, saudara-saudara. Setelah perahunya di situ, dia di situ mengajar duduk di perahu itu. Dan Simon ada di situ, saudara-saudara. Ini panggilan untuk berkumpul, dengarkan firman. Dengar, baru timbul imannya. Setelah itu ada suara nafiri yang kedua. Apa katanya kepada Simon Petrus? Pergi, tebarkan jalamu. Menyuruh ini, saudara-saudara. Tadi memanggil, ayo bawa sini perahu. Bawa, panggil. Saudara, kalau dipanggil Tuhan, bukan karena kita hebat. Tahu Tuhan siapa yang susah. Penting orang menderita, orang gagal, penting dengar panggilan Tuhan. Dengar suara nafiri ini. Tahu Tuhan, Simon Petrus satu malam gak dapat apa-apa, tapi dia mau mendengar suara nafiri ini. Begitu didengar, Simon sini bawa temannya, saudara-saudara. Panggilan. Ketika saudara gagal, mungkin hari ini kita bilang, Tuhan aku banyak kali kegagalan, susah ini. Panggilan suara nafiri pertama ini menentukan. Begitu dengar suara nafiri ini, dia dengar firman. Lalu Tuhan lanjutkan nafiri yang kedua. Ayo, tebarkan jalanmu siang hari ini juga. Apa kata Simon Petrus? Satu malam saya Tuhan tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, suara nafiri yang kedua, saya akan berangkat, saya akan tebarkan jala. Dan dia tebarkan jalannya, saudara-saudara. Ayat membilang, menangkap ikan sejumlah besar. Dari mana ikan itu? Kalau dengar-dengaran pada suara nafiri, Tuhan akan mempermudah segala-galanya. Di luar logika kita, di luar angan-angan kita, Tuhan kerahkan ikan begitu banyak. Simon Petrus tebarkan jalannya. Dan saya melihat itu, saudara-saudara. Yang setiap kita mau dengar suara nafiri ini, dilepaskan kita dari kegagalan kita. Dipersiapkan kita untuk masa depan. Dipersiapkan kita untuk hal yang lebih indah, hal yang lebih berharga. Begitu Simon Petrus tarik jalannya, waduh, penuh. Perahunya sudah hampir tenggelam, ayat bilang. Saya tunjukkan ini. Orang kalau dengar suara nafiri, dilepaskan dari kegagalan. Sekarang ada tanda-tanda keberhasilan. Ada tanda-tanda keberhasilan. Tanda-tanda sudah mulai diangkat oleh Tuhan. 3 hal yang kita tengok. Pertama, tidak egois. Tidak egois. Kita kan begitu diberkati sedikit, pelitnya nggak tanggung. Begitu diberkati sedikit, aduh nggak mau ngasih sama orang. Kalau kita tidak mendengar suara nafiri, itu perlakuan kita. Aku aja, pokoknya aku aja hebat. Supaya Tuhan ingat. Jadi seolah-olah Tuhan bisa lupa kalau saudara nggak dengar suara nafiri. Nanti dibilangan itu, begitu imam-imam memperdengarkan suara nafiri, bangsa Israel sedang berperang menghadapi musuh. Lalu Tuhan ingat, umatku rupanya sedang berperang. Tuhan selamatkan dia. Nah, itulah hebatnya suara nafiri ini. Ya, jadi gembala harus jelas. Kalau suara penggembala itu disampaikan, jemaat menghadapi masalah, langsung Tuhan ingat, jemaatku lagi masalah sekarang, ada masalah berat. Aduh, turun. Tuhan selesaikan. Nanti di bilangan 10 itu ya. Tapi kita lihat dulu, kalau kita mendengar suara gembala, ayat yang ke-27. Ayat 27. Ada 3 hal yang kita dapatkan dengan suara nafiri ini, suara firman penggembalaan yang memanggil kita untuk disuruh kita berkumpul, disuruh kita beribadah, disuruh kita melayani Tuhan. 3 kegunaannya. Ayat yang ke-27, nanti dikasih warna si wilayah. Kita baca ayat yang ke-27-28 lebih dahulu. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Perhatikan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 3 itu di ayat 28 itu. Ayat 28. 3 yang kita dapatkan. Saudara-saudara, indahnya kalau tergembala. Ya. 3 yang kita dapatkan saat kita mendengar suara nafiri ini untuk memanggil kita. Dicatat nama kita, disebut nama kita, dihitung nama kita. Ya, yang pertama adalah ayat yang pertama, aku memberikan hidup yang kekal. Ya, sama kayak bangsa Israel. Di padang gurun Tuhan jamin hidupnya. Sama kita sekarang.
Di dunia ini bersuasana padang gurun, Tuhan jamin kehidupan kita. Hidup sekarang ini, besok sampai hidup kekal. Itu indahnya saudara-saudara. Ya, aku memberikan hidup sekarang ini dan kekal. Yang kedua, pasti tidak akan binasa. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, kekurangan boleh datang, apapun, tapi ada kepastian. Saya tidak binasa karena masalah ini. Tidak binasa. Boleh kekurangan, aduh saya nggak punya uang. Oh, nggak membinasakan. Oh, kalau saya nggak punya uang, saya bisa hidup. Aku tidak binasa. Ya. Boleh datang sakit penyakit, apa saja boleh. Silakan, tidak apa-apa. Boleh datang bertubi-tubi masalah, tapi ada kepastian untuk kita tidak binasa. Ya, ada kepastian, saudara-saudara. Itulah kalau sudah dengar suara nafiri. Karena nama kita sudah dicatat, nama kita disebut, nama kita dihitung. Pertama, ada jaminan hidup sekarang dan yang kekal. Yang kedua, pasti tidak binasa. Siapa sih kita nggak punya masalah? Masalah datang bertubi-tubi. Tadi Mama Sioci sudah cerita masalahnya sangat luar biasa. Ya, masalah di Dede luar biasa. Kemarin takut kali si Beril pergi, juga saya pun khawatir, juga terlalu saya doakan. Si Beril janganlah jauh-jauh, nanti kalau sempat dia pergi ke sana, mulai menghisap rokok orang, mulai aduh, karena tulus sekali selalu kudoakan, Tuhan jangan si Beril jangan sampai terpengaruh. Namanya temannya. Coba Beril, sedikit aja rokok dulu, lama-lama aduh, kalau sudah merokok udah berat lagi, saudara-saudara. Puji Tuhan, ya bisa datang si Beril. Yang lain-lain, saudara-saudara, ya berat, kita harus doakan. Ya, tidak binasa, boleh apa saja datang. Masalah ini, masalah itu, kalau nama saya sudah dicatat, nama saya sudah disebut, nama saya sudah dihitung, masalah apa saja bersilakan, silakan. Ayat membilang, aku tidak takut pada kekelaman, karena Tuhan bersama dengan aku. Indahnya, tidak binasa. Ya, sakit penyakit, ya boleh datang, nggak apa-apa, saudara. Tapi ada kepastian, saya tidak binasa karena sakit penyakit. Yang ketiga, apalagi bagiannya kalau kita sudah dengar suara gembala, saudara. Tidak ada orang yang merebut kita. Siapapun tidak bisa merebut kita dari tangannya Tuhan. Itu tadi ayat itu. Si Bila sudah catat ayat, betul ya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hidup kita di tangan Tuhan sekarang. Jangan tinggalkan tangan Tuhan hanya karena engkau mampu. Jangan anggap tangan Tuhan itu lebih rendah daripada kemampuanmu. Tangan Tuhanlah yang selalu memegang kita. Kita hidup di tangan Tuhan. Kalau kita aja yang pegang tangan Tuhan, kadang-kadang kita nggak sanggup. Beda. Tuhan ku pegang tanganmu, kadang-kadang nggak sanggup kita. Ya, benar. Tapi kalau tangan Tuhan, kita di tangan Tuhan, Tuhan yang memegang kita, saudara-saudara, indah sekali ini. Di tangan Tuhan. Kalau hidup kita di tangan Tuhan, selalu Tuhan perhatikan, selalu Tuhan ingat kemana-mana kita. Di tangan Tuhan ya. Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa kita menganggap rendah kali beribadah, sisa-sisa kita buat? Karena kita hargai suara gembala ini. Di tanganku. Ya. Kalau saya simpulkan tiga ini, kita ada jaminan hidup, kita tidak binasa, kita di tangan Tuhan, kita balik kepada bilangan pasal 10 tadi. Ketika dibunyikan suara nafiri ini, Tuhan mengingat kita. Ya, mengingat kita. Berarti Tuhan bisa lupa. Kalau saudara nggak beribadah sungguh-sungguh, bisa lupa, bahkan dilupakan Tuhan pun, saudara-saudara. Dikit lagi ya. Bilangan pasal yang ke-10 tadi. Diingat Tuhan. Ya, tergantung saudaraku, saudara hargai suara nafiri untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Apapun perjuangan saudara, Tuhan akan mengingat kita. Bilangan pasal yang ke-10 tadi, balik sedikit. Ya, kita ada perjamuan kudus rupanya. Saya singkatkan saja bilangan pasal 10 tadi. Oke, kita baca saudara-saudara. Ya. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya
bagimu turun-temurun. Jadi harus dipraktikkan ini turun-temurun. Ayat 9, 1, 2 ya. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang mengesahkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Coba ya. Jadi tergantung ketika kita ada masalah berat, ada masalah di kita sesak dengan pergumulan kita, masalah-masalah begitu berat. Begitu diperdengarkan suara nafiri ini dan umat itu mendengar suara nafiri ini, ayat membilang supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Itu yang saya bilang tadi, tidak kita akan binasa. Ya, karena apa? Diingat Tuhan. Ya, makanya kalau kita nggak suka dengar suara nafiri, kita tidak taat pada suara nafiri, nggak diingat Tuhan kita ketika masalah kita ada. Ya, masih ingat orang yang diingat oleh Tuhan satu saat? Siapa itu orang tuanya, ibunya Samuel, saudara-saudara? Siapa ibunya Samuel? Si Hana. Diingat Tuhan bahwa ditutup Tuhan kandungannya. Diingat Tuhan. Ketika dia berseru, ketika dia berdoa, diingat oleh Tuhan. Siapa lagi kandungannya ditutup, diingat Tuhan? Siapa lagi? Si Sarah. Ada satu lagi, saudara-saudara. Ditutup Tuhan, diingat Tuhan. Ya. Siapa? Nanti kita lihat orang-orang yang banyak, kadang-kadang kayak enam. Nah, diingat Tuhan. Ia terima tubuh dan darah Kristus. Bunyi nafiri ini supaya saudara jangan lupakan Tuhan. Dan Tuhan juga ingat kita. Ya, dalam berperang Tuhan ingat kita. Saat keberkatan juga diingat Tuhan kita. Diingat Tuhan, rupanya udah keberkatan dia, udah menang. Nah, diingat Tuhan. Sama kita saudara-saudara. Saat perjuangan diingat Tuhan, saat diberkati diingat Tuhan juga. Ya, supaya apa? Jangan berdosa. Ketika kita diberkati diingat Tuhan. Kau dulu susah tapi sekarang diberkati, diingat Tuhan. Makanya jangan lupakan Tuhan. Persembahanmu, kata ayat ini tadi. Bahwa saat memberikan persembahan baru kau diingat oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari hari ini, karena waktu kita sangat singkat sekali, besok kita akan lanjutkan lagi saudara-saudara. Makanya dengar suara nafiri ini. Suara nafiri ini. Saudara dipanggil, dan besok kita pelajari lagi. Saudara suruh berjuang. Laskar, ayo berangkat. Kalau Tuhan yang menyuruh kita, pasti kita berhasil. Tuhan memberkati kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pemain musik datang ke depan. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, dari pesalon saudara-saudara, kita naikkan pujian kita. Kita persiapkan diri kita. Sasaran hadiratnya 87 dari nyanyian pesalon. Kita persiapkan hati kita semua untuk menerima tubuh dan darah Kristus. 87 dari nyanyian pesalon. Semua bangkit berdiri. Datanglah kepada Tuhan. Apapun pergumulan saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selama engkau dengar suara nafiri ini, Dia kuat dahsyat untuk hidup kita. Sungguh terasa, perhatianmu kian
limpah dalamku. Rohku terangkan, Rohku terangkan saat menyembahmu. Tuhan, ku sambut Kau walau aku tak layak. Selalu menjadi sasaran panggilan. Angkat tanganku, Tuhan perhatikan kita walau aku tak layak. Turunkan tanganmu walau aku tak layak. Kami tergantung kepada suara Nabi. Saat kami dipanggil, saat kami dengar Engkau apa kami Tuhan. Engkau perhatikan kami. Tidak Engkau biarkan kami dalam kegagalan kami. Tidak Engkau biarkan kami diperbudak. Engkau mengangkat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ada di dalam tangan-Mu. Kami tidak binasa apapun masalah kami Tuhan. Kami hidup karena Engkau yang menjamin hidup kami. Kami berada seperti di suasana padang gurun. Tidak ada yang bisa kami perbuat. Kami hidup hanya dari kemurahan Tuhan. Kami hidup dari surga. Kami hidup dari penyediaan Tuhan. Masa depan kami semua Engkau sediakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami dengan negara kepada suara negeri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu ada kekuatan bagi kami untuk selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami yang menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Ayat yang ketiga, sungguh besar penghargaan-Mu. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Sungguh besar penghargaan-Mu.
pada manusia yang hina. Kau nyatakan akulah Allahmu, Tuhanku satu. Beri sekali lagi ayat 3. Sungguh besar penghargaanmu, sungguh besar penghargaanmu pada manusia yang hina. Amin. Haleluya. Engkau nyatakan akulah Allahmu, Tuhanku satu riba. Walau aku tak layak, walau semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kepadaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu. Engkau melepaskan kami dari dosa-dosa kami. Engkau terus menuntun kami sampai nama kami tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Kami bersyukur Tuhan. Nyatakan kami setia beribadah, setia melayani Tuhan. Kami tinggalkan apapun kesibukan kami. Ibadah pelayananlah yang terutama ya Tuhan. Khotbah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Jika ada masalah, letakkan tangan kirimu di dada. Percayalah, Tuhan menjamin hidup kita. Kita tidak binasa, bahkan hidup kita di tangan Tuhan. Jangan ragu-ragu, percaya, yakin. Walau kita seperti suasana padang gurun, Tuhan sanggup pelihara kita. Dengar firman Allah ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dinoteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walau aku tak layak, kita angkat tangan kita. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku selalu sasaran hadirat
Beri kita sembah Tuhan. Haleluya. Hidup kami hanya anugerah-Mu, walau bersuasana padang gurun Tuhan. Suasana padang gurun ini, suasana padang gurun ini kami butuh suara nafiri. Engkau ingat kami Tuhan, Engkau ingat kami, banyak pergumulan kami, banyak masalah-masalah kami Tuhan, jangan lupakan kami. Engkau menolong kami Tuhan, pertolongan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Suara nafiri inilah menentukan hidup kami Tuhan. Sampai kami satu saat masuk tanah perjanjian itu, masuk Yerusalem baru. Saat kami sungguh-sungguh mendengar suara nafiri ini, nama kami selalu disebut, nama kami ditulis, nama kami dihitung oleh Tuhan. Bahkan satu saat tidak bisa dihapuskan oleh apapun. Nama kami disebut, kami akan sama-sama bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Segala sakit penyakit kami, Kau dokter di atas segala dokter, apapun penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Sunjan Mono dari Belawan. Engkau melihat kesukaran hamba-Mu, sakit penyakit, bahkan virus COVID yang ada bagi hamba-Mu hari ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, Engkau dokter di atas segala dokter, segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan hamba-Mu Tuhan. Jadilah rencana Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Teman-teman kami yang lain Tuhan, kami tidak tahu apapun, tolonglah mereka Bapak. Bahkan sidang jemaat Tuhan hari ini, ketika mereka tidak hadir, Tuhan taulah apapun masalah mereka. Juluran tangan-Mu bagi mereka Tuhan. Kami semua, pergumulan kami, anak-anak kami di bangku sekolah mereka, tolong mereka Tuhan. Engkau pengharapan mereka, mampukan mereka. Engkau melihat niat anak-anak kami Tuhan. Mereka boleh sekolah, mereka boleh bekerja, dan yang diutamakan adalah kemuliaan Tuhan. Tengok niat hati anak-anak kami yang bekerja juga berkati. Kami orang tuanya semakin dekat dengan Engkau. Orang tua kami di masa tuanya berkati Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mempelai Tuhan pasti menang. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan. Nanti jam 2 bimbingan baptisan. Saudara-saudara yang sudah bimbingan baptisan, kali ini mungkin minggu sekali lagi, 2 kali bimbingan aja. Langsung nanti di hari berikutnya kita cari waktu-waktu libur supaya bisa baptisan. Saudara-saudara yang belum dapat formulir, nanti disediakan jam 2 tepat. Jadi pulang saudara sebentar makan, baru kita ketemu di sini untuk bimbingan baptisan ya. Mempelai Tuhan pasti menang. Kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala musuh oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Aku senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Ya yang di sebelah kananku membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkenan. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala musuh, semua bangkit berdiri. Oleh darah anak domba bersama,
kita. Dia yang bisa beratkanku, membuatku kuat, tidak goyah. Bahkan makanannya berkena mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak, haleluya, kita bersorak, kita bersorak, haleluya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur penyertaan Tuhan bagi kami. Kami pasti menang karena Engkau Tuhan yang sudah memperdengarkan firman-Mu. Suara nafiri saat kami menghadapi pergumulan, saat suara nafiri kami dengar-dengaran, Engkau akan mengingat kami Tuhan. Sepanjang minggu ini, lepaskan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Jauhkan kami dari tangan-tangan yang jahat. Apapun yang sedang kami lakukan, Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Anak-anak kami di sekolah mereka, kemanapun kami berada, tuntunan Tuhan bagi kami Tuhan. Demikian juga teman-teman kami yang akan baptisan air, biarlah bimbing mereka Tuhan. Mereka boleh datang kepadamu menjadi milik-Mu, agar nama mereka juga dicatat dalam kitab kehidupan. Kami berdoa, saudara kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan. Orang tua kami di masa tuanya, teguhkan iman mereka Tuhan. Negara ini berikan negara damai sejahtera. Gereja Pantekosta Tabernakel pimpin mulai dari pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah. Biar organisasi ini menjalankan organisasi ini seturut firman-Mu ya Tuhan. Semua jerih lelah kami, kehadiran kami, pengorbanan kami tidak sia-sia, karena kami berikan membuktikan kami mengasihi Engkau, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Siang ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.